kasih-Mu yang besar itu Tuhan, cukup untuk setiap kami yang hadir pagi ini dalam ruangan ini. Kasih-Mu yang akan memulihkan, kasih-Mu yang akan memberi kami kekuatan yang baru, kasih-Mu memberikan kami pengharapan ya Tuhan. Kasih-Mu yang akan menumbuhkan, membangkitkan, menyempurnakan iman setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk mujizat yang Kau kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan dan curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sudah hadir pagi ini. Anugerah-Mu dan kemurahan-Mu lah yang turun atas hidup kami. Dan kami percaya dapat hidup dalam kemurahan dan kemudahan demi kemudahan. Engkau mengurapi telinga dan hati kami pagi ini. Untuk kami dapat sama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau juga mengurapi hamba-Mu ini secara khusus. Sehingga setiap pesan-Mu boleh terimpartasi dengan sempurna. Pulang dari tempat ini kami tidak sama lagi Tuhan. Amen. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan pemulihan dan mujizat. Kami pulang membawa berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan di tengah-tengah kami. Kami pulang dengan sorak-sorai ya Tuhan. Terima kasih ya Abah. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, kebiasaan baik yang kita selalu buat sebelum duduk, berikan senyum kanan kiri buat saudara. Senyum yang terbaik di bulan Maret ini. Kalau ada yang tidak terima senyum saudara, tampar pipi kanannya saudara ya. Oke, kalau sudah semua mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Nah, saya pertama kali mengucapkan terima kasih untuk Pak Sabta dan seluruh staf pengembalaan di tempat ini yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita. Amin. Saya berdoa firman yang saya bagikan itu bisa jadi berkat buat setiap kita pagi ini. Nah, yang kedua, saya ada bawa beberapa batu kali dari Sungai Kelekar di Prabu Muli, saudara ya. Nah, ini akan kita pakai nanti sore di dalam ibadah jam 5. Kalau Bapak Ibu lagi nunggu buka puasa, enggak tahu mau ngabuburit kemana, saudara bisa ikut ibadah kembali jam 5 sore, amin. Walaupun ini lebih mirip batu bara sih ya, daripada batu kali ya. Oke, nah Bapak Ibu, saya akan mulai khotbah saya pagi ini tentang fokus kepada Tuhan. Judul khotbahnya adalah fokus kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada seorang yang bertanya kepada 3 tukang. Seorang mungkin bos, seorang yang lewat. Dia tanya kepada 3 orang tukang yang lagi bekerja di dalam sebuah bangunan. Walaupun lagi dibangun pondasi, saudara. Nah, kepada tukang yang pertama, orang ini bertanya, kamu lagi ngapain di tempat ini? Tukang ini menjawab, oh saya lagi kerja di tempat ini. Saya lagi cari sesuap nasi untuk makan. Oh gitu. Wah, saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan saya pulang. Terus orang ini tanya kepada tukang yang lain, tukang yang nomor 2. Dia tanya, kamu lagi ngapain di tempat ini? Oh, saya lagi mencari rezeki di tempat ini. Karena ada istri dan anak-anak yang harus ditanggung. Masih ada keluarga besar yang butuh makan. Dapur harus ada makanan dan minuman yang harus dibeli. Token yang bunyi harus diisi. Tukang kedua ngomong seperti itu. Oh iya katanya. Terus orang ini tanya kepada tukang yang nomor 3. Lah kalau kamu ngapain? Oh saya di tempat ini sedang membangun sebuah villa yang besar. Sebuah bangunan yang paling megah di wilayah ini. Saya sedang membangun satu rumah yang mewah, di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya pasti adalah orang-orang yang bersukacita dan berbahagia. Di mana kalau villa itu jadi,
ini menjadi satu bangunan yang paling mentereng di tempat ini. Yang kalau orang lewat, orang lalu lalang, pasti mereka akan melihatnya dan berdecak kagum. Dari ketiga tukang ini Bapak Ibu, menurut saudara, tukang yang mana yang punya fokus ke depan? Yang nomor 1, 2 atau nomor 3? Yang setuju nomor 1, bisa angkat tangan? Oh enggak setuju. Yang kedua, saudara setuju tukang nomor 3? Amin. Yang lain enggak setuju dia. Nah tentunya kita akan sama-sama setuju bahwa tukang nomor 3 yang punya fokus. Dia tidak lihat hari ini, dia tidak lihat besok, dia tidak lihat diri sendiri. Tapi dia sedang melihat sesuatu yang sedang dia kerjakan. Yang besar, yang luar biasa, yang hebat saudara. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan fokus itu artinya tidak mendua hati. Itu fokus. Hatinya tidak bercabang. Itu fokus saudara, tidak mendua hati. Dia dapat melihat dengan jelas. Dia tidak lihat pondasi yang dia bangun. Tapi dia melihat satu gambaran yang besar. Gambaran yang luar biasa di depan. Dia tidak memperhatikan hari ini. Tapi dia melihat apa yang akan menjadi hasil daripada akhir. Nah fokus itu memusatkan pikiran, tenaga dan perhatian dia. Dia tidak sibuk dengan kanan kirinya saudara. Dia tidak sibuk dengan tukang lain yang tidak kerja, gajinya sama. Dia tidak lihat tukang yang lain yang datangnya 8:30 jam 9. Dia datang tepat waktu. Fokus itu memusatkan perhatian, tenaga dan pikiran dia. Dia tidak sibuk dengan yang lain. Dia tidak iri dengan yang lain. Terus fokus juga memiliki satu sasaran. Seperti kita zaman dulu kalau lihat kaca pembesar saudara ya. Kaca pembesar kita tahu dari matahari disinarkan kepada satu titik. Bahkan batu yang keras pun bisa hancur. Itu yang namanya memusatkan kepada satu sasaran saja. Nah fokus juga punya arti satu aktivitas konsentrasi terhadap suatu hal yang sedang kita lakukan. Kita tidak terpecah. Bapak Ibu pagi ini fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Nah mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua kita akan baca ini. Ada ayatnya? Nah kita sama-sama baca 2, 3. Marilah. Kok kayaknya panjang banget ya? Saudara baca sampai ayat mana nih? Oke. Nah, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, kita melakukan semua ibadah kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan yang lain. Ada banyak orang ke gereja, maaf ngomong Bapak Ibu, dia datang bukan untuk cari Tuhan. Dia datang bukan fokus kepada Tuhan. Dia datang untuk mencari kesalahan daripada orang lain. Waktu dia datang mencari kesalahan orang lain, maka yang dia temukan adalah kesalahan orang lain. Tapi waktu dia datang mencari Tuhan, maka dia akan ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah saya berdoa setiap kita cari Tuhan pagi ini fokus kepada Tuhan. Tidak pedulikan kanan kiri kita. Setuju katakan amin. Boleh tolong saya sebelum lebih lanjut kasih tahu kanan kiri. Ngomong kita fokus sama Tuhan. Nah waktu kita bisa melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus akan memimpin kita dalam iman. Setiap apa yang kita lakukan dalam hidup rohani kita, pasti ada iman yang Tuhan mau bawa kita naik. Ada iman yang terus Tuhan mau tingkatkan. Ada iman yang terus Tuhan akan ajarkan dalam hidup kita. Nah Yesus membawa kita, memimpin kita dalam iman, terus menyempurnakan iman itu di dalam hidup kita. Suatu hari kelak dalam Lukas 18 ayat 8, waktu dia datang, Alkitab berkata, adakah ia mendapati iman di bumi
Iman itu bukan soal gereja yang sedang kita ada di dalamnya. Tapi iman itu bicara hidup kita pribadi lepas pribadi. Yang setuju katakan amin nih Bapak Ibu nih. Nah, dia memimpin, membawa kita dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada yang namanya kesempurnaan. Jangan sampai iman kita menjadi gugur bahkan mati. Tapi bila setiap iman kita menjadi sempurna Bapak Ibu. Nah, bagaimana dia menyempurnakan iman itu? Alkitab berkata dia membawa kita kepada kesempurnaan iman yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun yang namanya memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Iman itu selalu bicara soal, ya kita ngomong sesuatu yang berhubungan dengan pikul salib saudara. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, iman seringkali berhubungan atau berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan pikul salib. Yesus ngomong siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib saudara. Nanti rame-rame pada nonton film Last Supper saudara ya. Saya berdoa saudara bisa ambil bagian untuk nonton juga film ini. Jangan lupa ajak saya saudara ya. Oke. Nah kita akan lihat begini. Apa sih yang merusak fokus kita untuk kita bisa fokus sama Tuhan saudara. Saya bawa satu ayat saja di dalam Matius 6:25 pagi ini. Yaitu tentang yang namanya khawatir. Nah khawatir ini selalu membuat fokus kita itu beralih. Khawatir ini membuat kita kehilangan fokus, harusnya lurus tapi kita khawatir lihat kanan kiri. Sehingga kita tidak sampai di tujuan itu tepat pada waktunya. Nah mari kita lihat sama-sama Matius 6 ayat 25 ini. Yuk kita baca 2-3. Karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan apa? Hidupmu. Terus akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu dikatakan lebih penting daripada pakaian. Nah khawatir mengalihkan, mendistract fokus kita kepada Tuhan saudara. Kita bisa fokus sama Tuhan tapi di dalam hati, dalam pikiran ada rasa khawatir. Khawatir apapun juga kadang-kadang. Tentang makan, minum, pakai. Nah percayalah Bapak Ibu satu saat apa yang kita makan, kita minum, kita pakai tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang menjadi fokus kita tentang makan, minum, dan pakai. Suatu saat semakin kita dewasa, semakin kita berumur. Itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Saudara mau bukti tanya kepada orang-orang yang sudah umur 50 tahun ke atas. Tanya dia, masihkah penting makan, minum, pakai? Enggak lagi saudara. Walaupun di meja itu tersedia, terhidang. Semua makanan yang enak-enak, makanan yang nikmat-nikmat. Tapi belum tentu semuanya dimakan. Walaupun kita persilakan, betul lah saudara. Ayo Pak dimakan, oh enggak lah kolesterol. Ayo Pak dimakan, enggak lah asam urat. Ayo Pak silakan dicicipi, darah tinggi. Makanya saya senang bergaul dengan anak-anak muda saudara ya. Kenapa? Kalau anak-anak muda itu ceritanya bebas kemana-mana. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang tua ceritanya cuma tidak jauh. Tentang sakit penyakit. Orang-orang tua tanya dia, apotek dia apal obatnya apa aja saudara. Karena langganan dia ya. Obat darah tinggi tahu dia. Obat asam urat punya dia saudara. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi makan, minum, pakai. Suatu saat Tuhan udah ngomong jangan kamu khawatir. Karena satu titik itu tidak jadi fokus kita lagi. Setuju katakan amin Bapak Ibu. Gus Dur pernah ngomong begini. Kenapa sih kita khawatir? Cuman ada 2 masalah di dunia ini. Satu, masalah yang dapat diselesaikan. Kalau masalah itu dapat diselesaikan, kenapa kita harus khawatir? Betul tidak Bapak Ibu? Kan masalahnya bisa diselesaikan. Kenapa kita harus khawatir?
Saudara mau khawatir atau tidak, masalah itu dapat diselesaikan. Ya sudah, berarti itu masalah atau bukan? Berarti itu masalah atau bukan Bapak Ibu? Bukan. Karena apa? Karena masalah itu bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Nah, sudah tahu masalah itu tidak dapat diselesaikan. Yang dapat menyelesaikannya cuma Tuhan. Ngapain kita khawatir? Karena cuma Dia yang dapat menyelesaikan. Ya udah, serahkan sama Tuhan. Betul gak saudara? Berarti masalah kita lagi bukan itu. Jadi hidup kita ini punya masalah atau tidak sebenarnya? Lah ini serius nih, kita punya masalah apa tidak akhirnya? Masalah yang bisa diselesaikan bukan masalah kita lagi, karena itu bisa selesai, ya sudah. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita tidak dapat menyelesaikannya. Makanya Yesus berkata, apakah dengan kamu khawatir kamu dapat menambah sehasta saja? Satu langkah lagi dalam hidup kita. Nggak bisa selesaikan kepada Tuhan. Kami ini lagi membangun gereja, saudara ya. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Prabu Muli, saudara tahu ada gereja yang sudah kita bangun. Bukan karena kita mau gimana-gimana, tapi kita pengen suratnya resmi di belakang. Jadi kita urus izin gereja, jadi bangun. Pak Sabta dan teman-teman sebagian ikut peletakan batu pertama. Sampai sekarang kita terus beguyur, kata orang Palembang beguyur ya. Bukan kayak rendang kemarin, beguyur hilang saudara ya. Saudara ada antri enggak ya? Atau saudara ikut ambil gitu. Nah, kita lagi bangun, kita juga mikirin suatu saat, satu titik saudara ya. Khawatir enggak sih bangun sebagai hamba Tuhan? Oh, khawatir juga. Pendeta bisa khawatir enggak? Bisa. Khawatir juga kita. Besi harus dibayar, semen harus dilunasi, tukang hari Sabtu sudah nunggu ya, gajian. Banyak hal yang di satu titik itu numpuk, saudara. Dan akibatnya namanya kita belajar dalam iman. Khawatir enggak Bapak Ibu? Khawatir. Bisa tidur enggak kalau orang khawatir? Bisa tidur enggak kalau Bapak Ibu khawatir? Sama, saya juga enggak bisa tidur. Karena khawatir. Tiba-tiba besok pagi itu bangun. Untung masih bangun, saudara ya. Jadi waktu bangun, Tuhan tuh seolah-olah ngomong. Di dalam pikiran, dalam hati. Kamu tuh lagi ngapain sih sebenarnya? Ya bangun gereja lah Tuhan. Masa Tuhan enggak tahu? Tagihan numpuk. Iya betul. Tapi Tuhan tuh tanya lagi, kamu tuh lagi ngapain sih sebenarnya? Dari suara yang jelas, waktu Tuhan tanya yang kedua, suara itu mulai agak pelan saudara ya. Ya bangun gereja. Karena Tuhan nanyanya lebih pelan, kita mulai mikir. Ya bangun gereja. Iya, terus kamu ngapain? Tuhan itu tanya bukan kamu lagi ngapain, kamu ngapain khawatir? Kan kira-kira begitu Tuhan mau tanya. Kamu lagi apa? Bangun gereja. Bangun kalau gereja disebut. Kalau gereja disebut apa Bapak Ibu? Rumah Tuhan. Jadi kalau rumah Tuhan yang dibangun, harusnya yang khawatir siapa? Nah itu Bapak Ibu tahu. Saya lama baru tahu saudara ya. Bapak Ibu cepat sebenarnya. Jadi waktu Tuhan tanya, kamu lagi bangun siapa? Apa? Bangun rumah Tuhan yang disebut dengan rumah Allah. Kalau ada bapak-bapak nih bangun rumah, yang khawatir istri atau anak? Kalau lagi bapak-bapak bangun rumah, cicilan rumah, yang khawatir istri atau anak-anak? Tetap bapak yang ditanya, istri atau anak, tetap bapak jawabannya. Bapak yang khawatir. Istri? Nggak tahu dia. Yang penting duit belanja lengkap. Yang penting duit belanja saudara nggak boleh dipotong. Betul nggak saudara ya? Ibu-ibu betul? Ibu-ibu sebagian yang betul.
Anak-anak khawatir? Enggak, dia enggak khawatir. Sekolah harus ada sarapan, balik sekolah harus ada makan siang. Siang dia tidur, main game, malam lagi dia harus ada makan, udah pusing dia. Yang khawatir siapanya? Bapaknya pasti, betul enggak? Semen habis tukang ngomong, enggak sama ibu. Walaupun ngomong sama ibu pasti lapor, semen habis, katanya gitu. Pasti bapaknya pusing. Kalau sudah mau ngecat rumah yang milih warna, itu baru istri, itu bagian istri tuh. Ibu Rahel ketawa aja dia. Jadi Tuhan tuh mau ngomong begini. Yang harusnya khawatir itu aku. Oh iya benar juga ya. Kalau namanya rumah Allah kan yang harusnya pusing Allah. Rumah Tuhan yang harusnya pusing Tuhan. Ya udah serahkan sama dia. Oh kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Betul enggak saudara? Saya ini cuman mandor aja. Jadi tugasnya mandor ngapain? Tugasnya mandor ngapain? Tugasnya mandor lapor. Tuhan, semen udah hampir habis Tuhan. Betul lah Bapak Ibu. Tukang ngomong, Pak itu behel habis tuh. Kita butuh dalam minggu ini berapa batang, sekian. Kita tinggal lapor, Tuhan. Aku kan cuma mandor ya, betul lah ya. Toh masalah kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak bisa dengan gagah dan kuat kita. Cuma Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Ya udah kita serahkan sama Tuhan aja lah. Makanya sekarang kita tidak pusing-pusing lagi saudara ya. Belajar Tuhan membawa iman kita. Masuk kepada iman yang lain. Masuk kepada iman yang lain. Sampai iman itu menjadi sempurna. Dan dia datang. Kemarin Pak Sata dalam NBPJ juga ngomong untuk sahabat kita Sri Anda ya, yang sudah tenang di rumah Bapa di surga, dia terima upahnya. Imannya disempurnakan. Saudara masih beruntung imannya belum sempurna hari ini, karena belum sempat dipanggil saudara ya. Tapi kita terus akan dipimpin kepada iman yang terus bertumbuh, kepada iman yang lebih sempurna. Amin. Nah kita akan lihat apa sih yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa fokus. 3 cara aja, jangan cepat Bapak Ibu. Yang pertama, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Cari dan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita lihat di dalam Kolose, ini jadi tema daripada Natal kita di tahun yang lalu. Tapi ini disinggung lagi kemarin. Kolose pasal 3 ayat pertama sampai 4, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Kita baca sama-sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di bumi apa? Makan, minum, pakai. Perkara yang di atas bicara soal Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah, itu lokasinya. Saya di atas saudara, di atas panggung. Mungkin di atas ini ada orang lagi di atas, terus di atas lagi saudara. Perkara di atas itu perkara di mana Kristus ada. Ini bicara soal kerajaan Allah. Lokasinya jelas, Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kerajaan Allah, jiwa-jiwa, hidup yang kekal. Itu perkara di atas. Ngomong-ngomong soal perkara di atas, saya cerita buat saudara sedikit, satu jokes saudara ya. Satu kali ada seorang yang bernama Petrus. Siapa namanya? Petrus. Dia ini punya apartemen. Dia punya tinggal di lantai 20. Lantai 20. Nah biasanya di apartemen itu, di belakangnya itu ada balkon. Dia buat kopi, dia siapin pisang goreng, dia ke belakang balkon itu. Nikmati pemandangan, di bawahnya itu parkir saudara ya. Dia ngopi di situ. Namanya Petrus. Pernah tulus, tapi selalu dipahami terus. Itu Petrus saudara ya.
Petrus ini lagi ngopi. Dia lihat ke bawah, ada orang panggil nama dia. Petrus, lihat ke atas. Dia lihat ke bawah. Orang itu panggil namanya, Petrus, anakmu kecelakaan. Dia ngomong gitu. Waktu dia dengar itu, anaknya kecelakaan, apa yang dia lakukan? Dia panik. Dia loncat ke bawah. Dia loncat ke bawah, saudara. Tapi masalahnya sementara dia loncat ke bawah, dari lantai 20 ke lantai 15. Dia berpikir dengan keras, aduh kecelakaan apa nih, bagaimana anakku nih. Apa yang akan terjadi, patah tulang, berdarah, segala, panik dia. Tapi dia tuh loncat ke bawah, masalahnya di situ. Sampai lantai 15 dia sadar. Aku kan belum punya anak, dia ngomong. Dia belum punya anak, dia sadar. Tapi udah terlanjur terjun ke bawah dia. Sampai lantai 10 dia berpikir, aku kan belum kawin, dia ngomong. Aku kan belum nikah, gimana mau punya anak ya. Tapi udah loncat sampai ke lantai 10. Sampai ke lantai 5 dia berpikir dengan keras. Aku kan bukan Petrus, dia ngomong. Nama aku kan Stefanus. Setelah tenang baru bisa berpikir lurus. Stefanus katanya. Itu sampai lantai 5. Waktu dia sadar dan yakin namanya Stefanus, dia sudah di lantai 1, lantai parkir. Artinya apa? Sudah di lantai parkir, dia udah mati. Tiba-tiba ada suara yang manggil dia, Stefanus. Waktu dia noleh, dia lihat gerbang surga. Dan ada malaikat yang manggil dia. Bener kan aku namanya Stefanus, dia ngomong. Kasih tahu kanan kiri. Fokus sama Tuhan ngomong. Jangan gampang panik. Amin. Nah, ayat 3, kita lanjut ke ayat tadi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Waktu hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka hidup kita akan aman. Orang mau jahat dari kanan, ada Tuhan di situ. Orang mau jahat dari depan, ada Allah di situ. Orang mau macam-macam dari kiri, ada. Karena hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Slide berikutnya, fokus kepada yang namanya garis akhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara yang namanya iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, fokus kepada garis akhir. Saya percaya Bapak Ibu senang ke Lampung, betul ya? Atau taruhlah begini nih. Kita ikut lari maraton 10 kilo. Waktu kita ikut maraton 10 kilo, kalau kita lihat, wah ini baru 10 meter, wah ini baru 50 meter, ini baru 200 meter, ini baru 1 kilo untuk sampai ke garis akhir. Kita akan mengalami yang namanya kesulitan. Kita tidak fokus lagi, capek duluan. Tapi waktu kita bisa mikirin garis akhirnya, tujuan kita, perhatian kita nggak lihat kanan kiri. Kita tidak masalah kanan kiri, tapi kita lihat garis akhirnya. Itu tujuan. Maka yang kita lewatin ini akan jauh lebih mudah dan lebih gampang. Seperti tukang nomor 3, dia lihat bangunannya. Dia bukan hanya sekedar cari rezeki, dia bukan hanya sekedar cari makan, tapi lihat ada satu bangunan yang akan dihasilkan lewat karya tangannya. Yang ketiga, fokus kepada yang namanya tujuan.
Apa sih tujuan kita dalam hidup ini, dalam hidup rohani, dalam hidup kekristenan kita? Paulus mengajarkan buat kita dalam Filipi 3, ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Berapa meter yang kita sudah lewati, berapa tahun yang sudah kita jalanin dilupakan. Berapa susah yang sudah kita gumulkan yang lewat, kita lupakan. Terus dia katakan apa? Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 sama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuannya apa hidup kita? 70-80 tahun yang kita lewati. Itu tidak sebanding dengan kekekalan yang akan kita lewati. Ini jauh lebih panjang hidupnya. Tujuan saudara dan saya di tempat ini untuk melatih iman kita. Fokus kepada Tuhan, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita Bapak Ibu. Suatu kali ada seorang jemaat datang kepada pendetanya. Mungkin bukan di tempat inilah ya saudara ya. Dia datang kepada pendetanya, dia ngomong sama pendetanya. Pak pendeta, maaf ya hari ini saya terakhir ibadah di tempat ini, dia ngomong. Pendetanya langsung kaget saudara ya. Loh kok kenapa? Dia ngomong, apa yang salah? Kalau saya salah saya minta maaf, kalau yang lain saya mewakili pengerja saya minta maaf. Kenapa? Coba cerita. Dia cerita. Saya lihat gereja ini, dia ngomong. Saya kecewa, dia ngomong. Saya lihat kalau pengerja, kalau dengar khotbah, enggak dengar khotbah dia. Ngapain? Main HP dia. Enggak di sini ya saudara ya. Kalau di sini belum lagi mondar mandir ke toilet, bolak balik kayak gosokan aja itu. Semua dia ngomong. Belum lagi jemaat tidur, ada yang ngorok lagi. Aku kecewa katanya. Ini gereja tidak serius katanya. Tapi pendeta namanya pendeta dia tetap sabar toh. Oh ya sudahlah kalau begitu maaf ya sekali lagi. Tapi boleh enggak dia ngomong. Sebelum kamu keluar dari gereja ini saya minta tolong lakukan satu hal saja buat saya. Apa yang dia suruh lakukan? Bonus. Oh suruh fokus. Ya fokus. Tak kirain kasih bonus. Pada mau keluar nanti ya. Satu hal dia ngomong. Saya minta tolong lakukan. Oh iya Pak Pendeta kalau bisa saya lakukan. Kalau enggak saya pamit pulang. Oh enggak kok gampang katanya. Begini. Tolong kamu bawa dia ambil sebuah mangkok pendetanya. Dia isi dengan air yang penuh. Nah tolong katanya kamu bawa air ini ngapain? Keliling gereja dengan syarat airnya tidak boleh tumpah. Saudara sudah pernah dengar ilustrasi ini? Oke, siapa yang belum pernah dengar? Banyak yang belum. Oke, saya ceritain buat saudara. Oke, singkat cerita dia bawa memang keliling air itu dengan catatan tidak boleh tumpah. Dan memang waktu dia keliling air itu tidak tumpah. Dan dia ngomong sama pendetanya ini, Pak Pendeta, airnya tidak tumpah. Saya sudah lakukan tugas saya dengan baik. Kenapa kamu bisa lakukan itu tidak tumpah? Karena saya fokus ke situ. Waktu dia fokus ke situ, dia sangat berhati-hati. Jadi waktu kamu keliling, kamu lihat enggak orang-orang sekitar? Lihat. Bukan cuma lihat, dia malah meledekin, malah dia ngejek.
Malah dia pikir saya gila katanya gitu. Terus apa yang kamu buat? Ya saya tetap fokus ke sini. Saya tidak lihat yang lain. Saya tidak dengerin dia. Dan sampai di sini. Nah itulah hidup kita Bapak Ibu. Seringkali kita itu selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Kita tidak lihat Tuhannya. Kita tidak fokus Tuhannya. Kita lihat sekitar. Tapi waktu kita bisa fokus sama Tuhan, maka kita akan ketemu Tuhan. Maka Tuhan bisa memberkati hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan datang. Dia tidak pernah datang dengan tangan hampa. Tapi dia selalu datang dengan mujizat. Dia datang dengan anugerahnya. Dia datang dengan kemurahannya. Dia datang dengan jawaban doa. Dia datang dengan pemulihan. Dia datang dengan apa yang saudara hari ini, pagi ini butuhkan. Nah Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Tadi saya cerita sama Pak Agus. Saya rindu untuk berdoa buat saudara. Kalau saudara mau didoakan, mungkin ada beberapa orang yang butuh Tuhan pagi ini. Saya dengan senang hati mau berdoa buat saudara. Saya akan tumpangkan tangan dan lepaskan berkat buat saudara. Bisa katakan amin nih. Mari kita berdiri sama-sama saudara.